Selanjutnya kita akan membahas masalah karakteristik dari antrian. Ya, kita lihat di slide atau PPT bahwa ada kemungkinan pada antrian tersebut panjang antrian itu ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Nah, kita lihat untuk ketertiban dari antrian. Nah, kita di sini ada beberapa karakteristik ya. Ada yang dimulai dengan first come first serve, artinya yang pertama datang itulah yang akan dilayani duluan. Ya, mereka yang datang dia akan mendapatkan layanan yang lebih dulu. Yang kedua, bisa menggunakan ketertiban antrian dengan model acak. Jadi di sini siapa yang datang duluan belum tentu mendapatkan layanan yang lebih dulu. Ya, karena sifat layanannya di sini siapa yang datang ke layanan yang menjadi prioritas untuk layanan. Jadi dia secara acak. Nah, kemudian ada juga yang secara prioritas. Ya. Jadi seperti contoh di unit gawat darurat rumah sakit, maka bukan yang pertama datang yang dilayani, tetapi bisa jadi untuk pasien dengan penyakit yang berat, maka dia yang akan dilayani duluan meskipun kedatangannya yang paling akhir. Nah, di sini untuk karakteristik dari layanan yang disediakan oleh perusahaan bisa memilih, ada yang menggunakan single channel atau saluran tunggal dan ada yang menggunakan multi channel, di mana pada kondisi realnya ini menjadi beberapa modifikasi di dalamnya. Nah, kita bisa lihat ada beberapa jenis dari karakteristik layanan yang disediakan. Ya, sekali lagi ini dimulai dari fasilitas layanan yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian selanjutnya dipilih konfigurasi apakah menggunakan saluran tunggal ataukah banyak saluran atau multi channel yang akan meningkatkan tingkat layanan yang diberikan dan meningkatkan kepuasan dari konsumen. Kita bisa memilih yang pertama, yaitu sistem yang dinamakan single channel single fase. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa antrian hanya dilakukan pada satu kali fasilitas layanan, kemudian selesai. Ya. Kemudian jenis yang kedua, single channel multifase. Jadi setiap fasilitas layanan yang tersedia itu hanya satu, tetapi tahapan yang harus dilalui bukan hanya satu. Jadi pelanggan datang melalui layanan pertama yang hanya tersedia satu, kemudian selanjutnya pada layanan berikutnya yang hanya tersedia satu juga. Ya, contohnya mungkin di sini seperti proses pembelian makanan cepat saji, drive-thru. Ya, jadi di sini melewati satu pemesanan, kemudian pembayaran di mana masing-masing tersedia hanya satu fasilitas saja. Nah, kemudian pilihan yang selanjutnya adalah multi channel single fase, artinya pelanggan yang datang ini dilayani oleh beberapa fasilitas yang disediakan dan hanya satu kali tahapan saja yang dilalui oleh pelanggan. Misalkan di sini nasabah bank ya, yang akan datang ke teller dari bank tersebut, di mana bank tersebut menyediakan sekitar 4 atau 5 teller. Nah, dan hanya satu kali tahapan saja yang harus dilalui oleh nasabah bank tersebut, misalkan untuk melakukan pembayaran tertentu atau menabung pada bank tersebut. Nah, ini adalah sistem multi channel single fase. Dan yang terakhir di sini adalah sistem dengan multi channel multi fase, yaitu pelanggan atau nasabah ya, atau konsumen datang dengan fasilitas lebih dari satu layanan, dan dari berbagai layanan tadi tahapan yang harus dilalui oleh pelanggan atau konsumen ini lebih dari satu. Nah,